Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti biasanya sebelum kita mengawali setiap aktivitas kita hari ini, kita mau bersekutu dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya yang menjadi kekuatan bagi kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa di dalam Kristus Yesus Anak Allah, yang hari ini masih menganugerahkan bagi kami kehidupan untuk bisa beraktivitas, bisa menikmatin setiap karya dan kebaikan Tuhan sepanjang hari ini secara khusus. Tuhan, kami berdoa supaya hidup hari ini berpadanan dengan kebenaran-Mu. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengar diberikan pengertian yang jelas, bahkan diberikan kekuatan di sana untuk dimampukan melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berbicaralah Engkau melalui firman-Mu, sebab Engkau sendiri yang sudah mempersiapkan kami. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, Jumat 6 Juni 2025, diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang kedua tambah ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sulit sekali untuk memahami setiap jalan, rencana dan keputusan Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita memakai logika ataupun cara pandang kita. Karena apa? Karena di sana kita akhirnya sadar bahwa sesungguhnya setiap kita siapapun kita memiliki keterbatasan. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh seorang penulis yang terkenal yang bernama Mark Twain. Dia berkata begini, apapun yang kita lihat dalam hidup ini dan cara kita melihatnya akan mempengaruhi langkah-langkah selanjutnya, bahkan tujuan akhir kita. Dan kita tidak bisa bergantung pada penglihatan ketika imajinasi kita tidak fokus. Yang dimaksud di sini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita tidak memahami setiap jalan dan keputusan-keputusan Tuhan dalam hidup kita, tetapi yang mau dikatakan sana, tetaplah fokus terhadap rancangan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Karena rancangan Tuhan tidak pernah rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan tidak pernah rancangan penderitaan, tetapi rancangan yang indah dan yang mulia bagi setiap orang pilihannya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita, baik buruknya keadaan yang kita hadapi. Biarkanlah semuanya berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rancang bagi kita masing-masing. Demikian pengalaman seorang laki-laki lumpuh itu yang lumpuh sejak lahir. Yang pekerjaannya setiap hari harus meminta-minta, setiap hari dia harus diusung dan diletakkan di dekat pintu gerbang Bait Allah. Tentu seorang lumpuh ini tidak pernah berpikir bahwa sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidupnya. Dia menganggap atau dia berpikir kalau dia sudah lumpuh sejak lahir, maka dia berpikir bahwa sampai mati dia akan terus lumpuh dan akan menjadi seorang peminta-minta, dan sampai akhir hidupnya dia merasa bahwa ketergantungan sepenuhnya kepada orang lain. Tetapi apa yang dia pikirkan tidak seperti itu yang dipikirkan oleh Tuhan. Tetapi rancangan Tuhan tidak demikian dalam hidupnya. Kehadiran hambanya yaitu Petrus dan Yohanes di Bait Allah justru masuk dalam rancangan Tuhan untuk menyembuhkan laki-laki yang lumpuh tersebut. Petrus pada saat itu berkata kepada laki-laki yang lumpuh itu, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah.
Di sana kuasa Tuhan nyata sepenuhnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, seketika itu juga ia melompat, dia berdiri. Dan orang lumpuh tadi sangat respon dengan respon yang positif, di mana dia masuk ke bait Allah, dia berjalan melompat-lompat, tetapi ada di sana saking girangnya dia melompat dan memuji Allah. Hal ini tidak pernah terpikirkan oleh si lumpuh itu tadinya, tetapi dia sadar benar bahwa sesuatu hal yang terjadi, hal yang besar, mujizat itu terjadi di mana dia yang lumpuh akhirnya dia bisa berjalan dan melompat-lompat. Dia sadar benar bahwa itu adalah karena pekerjaan Allah, sehingga yang terjadi sebagai respon sukacita, ucapan syukurnya yang keluar dari mulutnya adalah memuji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mujizat milik orang percaya. Hal ini atau mujizat tidak hanya berlaku hanya pada zaman ketika masih lumpuh laki-laki tersebut, ketika masih Yesus berada di dunia. Jikalaupun Tuhan mau, mujizat dapat berlaku, mujizat bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, jikalau Tuhan mau. Ada banyak lagi. Jika kita melihat mujizat-mujizat itu terjadi dalam hidup kita, tetapi yang terpenting adalah di mana iman kita, kepercayaan kita, pengharapan kita, ketergantungan kita, bahkan relasi hubungan kita yang semakin intim dengan Tuhan, itu yang seharusnya semakin dikuatkan dan diteguhkan. Supaya apa? Tuhan mampu di sana melakukan apapun di luar daripada logika kita. Kita mengaminkan firman Tuhan yang mengatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak mungkin bagi kita, tetapi itu mungkin bagi Tuhan. Dengan satu tujuan, ketika satu perkara yang luar biasa, ketika mujizatnya itu nyata, satu tujuan utama di sana, lewat mujizat itu nama Tuhan dipermuliakan. Mari semua kita yang percaya, tetaplah setia. Tetaplah percaya akan kuat kuasa yang bekerja terus dalam perjalanan kehidupan kita. Walaupun dia tidak bisa kita lihat dengan mata kita secara fisik. Tetapi di dalam diri setiap orang yang percaya, dia bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi orang-orang pilihannya, bagi orang-orang yang dikasihinya. Karena itu nantikanlah mujizat-mujizat Tuhan dalam hidup kita sesuai dengan waktu yang Tuhan sudah percayakan. Percayalah bahwa di dalam Tuhan ada kepastian. Dan kepastian di dalam Dia itulah yang menjamin hidup kita. Dan di sanalah yang dikatakan mujizat itu nyata bagi setiap orang yang percaya. Tetap semangat di dalam Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam Kristus Yesus anak Allah, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar dan renungkan pada pagi hari ini. Ya Bapa, jika seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, tetapi pada akhirnya dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, akhirnya dia boleh berdiri, berjalan, melompat sambil memuji Tuhan. Seizin Tuhan, sejak dia lahir, dia lumpuh. Tetapi sebenarnya dalam perjalanan kehidupannya, ada maksud Tuhan, rencana Tuhan yang mulia, supaya nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupannya. Ya Bapa, kami percaya bahwa mujizat milik orang percaya. Ketika kami setia, ketika kami terus hidup di dalam iman pengharapan kepada Engkau, kami juga terlalu yakin ada banyak mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami, supaya akhirnya kami semakin melihat bahwa Tuhan mampu melakukan apa saja jauh dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Biarkanlah kami menjalani hari-hari kami tetap fokus dalam kehendak dan rencana Tuhan, supaya kami di sana dimampukan bersyukur, di sana kami dimampukan untuk menikmati dan bersukacita di dalam Engkau, di dalam setiap keadaan yang kami hadapi. Bapa, terima kasih sepanjang hari ini. Apapun yang harus kami kerjakan, kami percaya kami dimampukan bersama dengan Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya
menyertai saudara sekalian. Amin.